Saudara, kita akan melanjutkan lagi pelajaran kita mengenai godly character. Melanjutkan minggu yang lalu. Minggu yang lalu, saudara, kita sudah selesai akan belajar mengenai dari Matius pasal 5 yang mengatakan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Itu sedang berbicara mengenai kita harus belajar mempunyai kebenaran, ya. Mereka yang lapar dan haus akan kebenaran. Jadi kita belajar minggu yang lalu mengenai bagaimana kita harus lapar dan haus akan kebenaran Tuhan, yaitu firman Tuhan. Mempelajari firman Tuhan, mengambil firman Tuhan, memakan firman Tuhan sebanyak-banyaknya. Nah, hari ini kita akan memasuki pelajaran yang baru dari sama Matius pasal yang kelima. Jadi selama ini sudah sampai, ini pelajaran yang ke-30 mungkin, pelajaran yang ke-30. Semuanya diambil dari Matius pasal yang kelima, yaitu berbahagialah orang yang rendah hati, berbahagialah orang yang meek, berbahagia, semua itu. Nah, sekarang sampai kepada Matius pasal yang kelima ayat yang keempat, dikatakan di sini, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Nah, saudara, pada saat kita mendengar kata duka cita, apa maksudnya berbahagialah orang yang berduka cita? Karena kita tahu, saudara, di sini yang kita harus mengerti yaitu bahwa perkataan duka cita bukan berarti kita berduka cita karena ada yang meninggal di dalam keluarga kita, atau berduka cita karena ditinggal kekasih, atau berduka cita karena kita berpisah dengan sahabat kita. Bukan perkara begitu. Bukan duka cita yang semacam itu. Tetapi di sini dimaksud berduka cita di sini adalah sedang mengatakan mengenai orang yang berduka cita akan dosa-dosanya. Kalau seseorang melakukan kesalahan, melakukan suatu dosa, kemudian dia merasa sedih, merasa bersalah, sampai dia merasa berduka cita, itu duka cita yang itu maksudnya, saudara. Karena begini, kalau kita mengetahui seseorang yang berbuat salah, melakukan dosa, banyak yang coba menjustifikasikan apa yang dia lakukan. Ada orang berbuat salah, kemudian dia berkata, ya saya tahu saya salah, tapi. Nah, kalau sudah berkata tapi, berarti dia mau menjustify apa yang dia lakukan. Dengan kata lain, oke, walaupun saya bersalah, tetapi bukan salah saya semua. Walaupun saya bersalah, tetapi orang itu dulu yang berbuat salah pada saya. Jadi ada suatu excuse yang dia mau katakan, ya, mau dia bela diri dengan mengatakan, mungkin dia sadar dia bersalah, tapi dia tidak mau mengakui kesalahannya untuk dirinya sendiri. Nah, orang itu tidak akan berduka cita akan kesalahannya. Tetapi ada orang-orang yang pada saat dia berbuat salah, dia tahu dia berdosa kepada Tuhan. Hati nuraninya menegur dia. Kemudian dia berkata, aduh, kok saya begini ya? Itu rasa duka cita bahwa dia sudah membuat hati Tuhan sedih. Nah, duka cita yang semacam itu yang dimaksud di dalam ayat ini. Berbahagialah orang yang berduka cita. Berduka cita, merasa berduka cita akan dosa-dosanya. Dikatakan karena mereka akan dihibur. Jadi, saudara, bagaimana mereka akan dihibur? Karena begini, orang yang merasa berduka cita akan kesalahan-kesalahannya dan merasa hati nuraninya merasa bersalah, maka dia akan datang kepada Tuhan. Dia akan berdoa dan berkata, Tuhan, saya sudah bersalah di hadapan-Mu. Tuhan, saya sudah menyakiti hati-Mu. Jadi orang yang berduka cita di dalam pada waktu dia tahu dia bersalah, dia berduka cita, orang itu akan berdoa. Ya. Tindakan dari orang yang berduka cita akan dosa-dosanya, mereka akan datang kepada Tuhan dan akan berdoa. Itulah sebabnya Tuhan berkata, berbahagialah orang yang berduka cita, maksudnya akan dosa-dosanya, karena mereka
pasti akan datang kepada Tuhan dan Tuhan akan hibur dia. Tuhan akan hibur orang itu. Bahwa Tuhan akan ampuni dia karena Tuhan sudah menanggung segala dosa-dosa kita. Jadi yang dimaksud di sini kalau kita sekarang pelajari, jadi pelajaran yang akan kita berikan dari mulai hari ini sampai beberapa minggu mungkin adalah perkataan berbahagialah orang yang berduka cita karena dia menangisi dosa-dosanya. Maka dia akan datang kepada Tuhan, dia akan berdoa kepada Tuhan dan Tuhan akan hibur dia. Ini yang dimaksud dari berbahagialah orang yang berduka cita. Nah, jadi saudara, kalau kita merasa bersalah di hadapan Tuhan dan kita berkata, Tuhan saya sudah bersalah, Tuhan saya menyesali kesalahan saya, dan kita merasa berduka cita karena kita sudah menyakiti hati Tuhan, maka saudara-saudara kita akan datang kepada Tuhan, kita akan minta pertolongan Tuhan, bagaimana Tuhan caranya untuk saya jangan melakukan kesalahan seperti ini lagi, karena saya tahu bahwa kalau saya berbuat hal yang seperti ini menyakiti hatimu, dan di situ orang itu akan berdoa datang kepada Tuhan. Nah, jadi pelajarannya adalah mari kita sekarang belajar Tuhan bersuka cita kepada orang yang merasa berduka cita akan kesalahan-kesalahannya, karena orang-orang yang demikian akan berdoa. Orang-orang yang demikian akan datang kepada Tuhan dan meminta pengampunan dosa, meminta pimpinan untuk kehidupan selanjutnya. Orang itu akan makin mendekat kepada Tuhan. Tetapi kalau orang yang merasa berbuat salah tapi dia tidak merasa bersalah, dia tidak mau mengakui kesalahannya, maka dia tidak akan datang kepada Tuhan. Tetapi kalau seseorang yang tahu dia bersalah dan dia mengakui dosanya, maka dia akan datang kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan pengampunan dan meminta kepada Tuhan pertolongan agar supaya dia tidak akan berbuat begitu lagi. Nah, itulah yang membawa seseorang akan makin dekat dan makin dekat kepada Tuhan di dalam doa. Nah, jadi yang kita akan pelajari hari ini adalah mengenai doa. Karena berbahagialah kata Tuhan orang yang berduka cita akan dosa-dosanya. Karena dia akan datang kepada Tuhan, dia akan berdoa kepada Tuhan. Sebab itu kita akan belajar mengenai kehidupan doa, saudara-saudara sekarang. Nah, saudara, jadi kalau kita mau tahu bagaimana ciri-cirinya orang yang mempunyai kehidupan doa yang benar dengan Tuhan, yaitu orang yang bukan hanya pada waktu berbuat salah saja, pada saat dia hidup sehari-hari benar pun dia bersekutu terus dengan Tuhan. Semakin dia bersekutu dengan Tuhan, semakin dia mengetahui kehendak Tuhan, semakin hidupnya dibimbing oleh Tuhan. Dan pada saat dia terjatuh atau berbuat salah, dia berduka cita dan dia datang pada Tuhan, Tuhan ampuni saya. Tuhan pimpin hidup saya selanjutnya supaya saya jangan menyakiti hatimu, jangan menyakiti orang lain. Nah, orang itu berdoa dan berdoa dan berdoa. Itu adalah bukti daripada seorang yang hidup berdoa. Kalau dia sensitif kepada hati nuraninya dan dia mau terus dekat dengan Tuhan. Nah, sekarang saudara-saudara, mari kita melihat apakah kita ini, saudara-saudara yang sedang mendengarkan firman Tuhan adalah orang-orang yang berdoa. Adalah pendoa-pendoa, orang-orang yang benar-benar hidup doa kita itu benar di hadapan Tuhan. Kita akan melihat di dalam setiap pelajaran, kita akan tahu ada ciri-cirinya. Ya, orang yang berdoa itu seperti apa. Pelajaran yang lalu, ciri-ciri orang yang benar-benar haus dan lapar akan kebenaran itu seperti apa gitu. Nah, sekarang ciri-cirinya orang yang mempunyai kehidupan doa yang benar itu seperti apa. Nah, kita akan lihat beberapa poin ya. Bukti nyata daripada kehidupan doa adalah pertama, mempunyai hati yang bersikap penuh dengan ucapan syukur. Saudara, kalau saudara di dalam perjalanan hidup saudara selalu bersyukur kepada Tuhan, nah itu menunjukkan saudara seorang pendoa. Karena di dalam segala situasi yang kita hadapi, kita tahu Tuhan turut bekerja. Sebab itu kita berkomunikasi terus dengan Tuhan. Dan pada saat apa kejadian yang terjadi pada diri kita, dia bisa bersyukur kepada Tuhan. Karena dia dekat dengan Tuhan. Jadi ciri-ciri pertama dari orang yang suka berdoa, orang yang pendoa adalah mempunyai sikap
hati yang penuh dengan ucapan syukur. Itu yang pertama, ciri-ciri pertama. Jadi saudara perhatikan, apakah saudara suka ngomel ataukah saudara adalah orang yang bersyukur. Ya, maksudnya begini, kalau kita menghadapi kesulitan kemudian kita ngomel, kita komplain, kita bilang why ini mesti terjadi pada diri saya, berarti kita bukan orang yang suka bersyukur, bukan orang yang mempunyai hati yang bersyukur. Nah, kalau kita tidak mempunyai hati yang bersyukur, berarti kita tidak mempunyai fellowship dengan Tuhan yang dekat. Karena kita menganggap bahwa Tuhan tidak adil. Kenapa orang lain lebih enak daripada saya? Seperti itu. Tetapi orang yang dekat dengan Tuhan, dia tahu segala situasi yang dia hadapi, Tuhan ada di situ. Tuhan turut campur. Sebab itu dia tetap bersyukur. Dalam keadaan yang memberikan keuntungan, dia bersyukur. Pada saat keadaan yang tidak enak pun dia tetap bersyukur karena dia percaya Tuhannya menyertai dia. Itu ciri-ciri yang pertama dari orang yang berdoa, dari seorang pendoa, adalah hatinya selalu bersyukur. Yang kedua, sikap yang kedua dari orang nyata, bukti yang nyata dari orang yang bersyukur, berdoa adalah yang kedua, dia mempunyai sikap yang rendah hati dan percaya kepada Tuhan. Punya sikap yang rendah hati dan percaya kepada Tuhan. Sebetulnya lanjutan dari tadi saya katakan. Nah, orang itu tadi yang pertama bisa bersyukur karena dia itu percaya bahwa Tuhan yang berkata dia tidak akan meninggalkan kita. Itu pasti dia memenuhi janjinya. Dia tidak akan meninggalkan kita. Sebab itu pada saat dia menghadapi sesuatu yang tidak enak pun dia tahu, tapi Tuhan beserta dengan saya. Sebab itu dia mempunyai sikap yang rendah hati, selalu percaya kepada siapa Tuhannya. Yang ketiga, bukti-bukti dari orang yang mempunyai kehidupan doa yang benar adalah orang itu mampu berdoa di dalam segala situasi. Mampu berdoa di dalam segala situasi. Mengapa saya katakan demikian? Karena saudara, ada banyak orang ya, pada waktu dia senang, semuanya berjalan oke, dia bisa berdoa. Pagi dia berdoa, Tuhan terima kasih hari ini, Tuhan pimpin hari ini. Dia bisa berdoa kepada Tuhan, malam bisa berdoa, karena everything oke. Tetapi pada saat problem datang, pada saat kesedihan datang, dia tidak bisa berdoa. Saya sering kali bertemu dengan orang-orang yang berkata, waduh, saya sekarang sampai doa juga nggak bisa. Dia bilang, nggak bisa doa, nggak bisa doa. Kenapa? Ya, habis susah, hati saya susah. Karena kenapa problem ini nambah-nambah? Saya nggak bisa doa. Nah, saudara, bagi orang pendoa, seorang yang berdoa mempunyai persekutuan dengan Tuhan di dalam doa, orang itu mampu berdoa di dalam segala situasi. Bukan hanya pada waktu situasinya semuanya oke saja. Pada waktu suasana atau situasi hidupnya tidak oke pun dia bisa datang kepada Tuhan. Dia bisa berdoa kepada Tuhan. Dia bisa berbicara kepada Tuhan. Ngobrol dengan Tuhan di dalam segala situasi. Nah, sekarang mari kita lihat ciri yang keempat, bukti-bukti nyata dari orang yang berdoa adalah dia mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi secara jujur dan terbuka kepada Tuhan. Orang itu bisa berbicara kepada Tuhan secara terbuka. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Dia tidak hanya berdoa mengenai saya butuh ini. No, dia bisa berkata kepada Tuhan secara terbuka. Dia berkata, Tuhan, saya sedang mengalami ini. Dan Tuhan, kalau saya lihat kenapa ini terjadi? Karena waktu yang dulu saya ini begini. Dan dia bisa terbuka kepada Tuhan. Dia tidak menutup-nutupi kesalahannya. Dia tidak menutup-nutupi kekurangannya. Dia bisa jujur berkata kepada Tuhan apa adanya. Dan dengan dia jujur kepada Tuhan, maka Tuhan akan bisa berkata, oke, kamu sekarang mengerti kan mengapa ini terjadi. But it's okay. Aku akan tolong kamu. Aku akan guide you. Jadi Tuhan itu setia pada kita, tetapi kita perlu belajar jujur kepada diri kita sendiri, jujur di hadapan Tuhan. Jangan kita tutupi dosa kita. Nah, seorang pendoa
adalah orang yang bisa jujur di hadapan Tuhan. Kalau dia salah, dia salah. Kalau dia benar, dia benar. Kalau dia merasa kenapa dia nggak ngerti, dia berkata pada Tuhan, saya tidak mengerti Tuhan, hal ini terjadi. Jadi seorang pendoa adalah seorang yang bisa berkomunikasi dengan Tuhan dengan apa adanya. Itu. Nah, yang kelima, seorang pendoa mempunyai sikap yang penuh dengan ketentraman, sikap yang tenang, saudara, di dalam segala apa yang dihadapkan, dan merasa content di dalam segala situasi yang dia hadapi. Dia tidak penasaran. Dia merasa aman hidupnya. Karena apa? Persekutuan dia dengan Tuhan begitu dekat. Dia mengerti hati Tuhan, dia mengerti pimpinan Tuhan, sehingga dia merasa tenteram di dalam segala apa yang dia adanya, sebagaimana dia adanya. Dia merasa tentram dan dia merasa cukup di dalam segala perkara. Walaupun mungkin ada kekurangan, tetapi dia tidak akan merasa bahwa why, tidak. Tetapi dia berkata, oke, kalau hal ini harus saya hadapi, saya akan hadapi. Bersama dengan Tuhan, saya pasti menang. Ada ketenteraman di dalam hatinya. Itu adalah salah satu ciri, bukti daripada seorang pendoa. Dia tidak akan panik cepat-cepat. Dia tidak akan penasaran. Dia tidak akan marah-marah. Tetapi dia di dalam semuanya, walaupun kadang-kadang dia menghadapi situasi yang dia tidak mengerti, tetapi dia bisa tenang di hadapan Tuhan dan percaya Tuhan adil. Dia percaya Tuhan pasti akan memberitahukan semuanya ini kepada dia. Karena dia punya persekutuan yang dekat dengan Tuhan. Mempunyai kehidupan doa yang dekat kepada Tuhan. Itu salah satu lagi. Kemudian ada satu lagi, seorang pendoa mempunyai sikap hati yang selalu bersuka cita. Bersuka cita karena apa? Karena dia tahu Tuhan itu ada beserta dengan dia. Karena dia tahu dia tidak perlu takut apapun juga. Karena dia tahu dia secure di dalam pimpinan Tuhan. Sebab itu dia bisa bersuka cita di dalam segala perkara. Di dalam segala hal dia bisa bersuka cita. Nah, itu adalah ciri-ciri atau bukti-bukti daripada seorang pendoa. Nah, jadi saya sedang berbicara mengenai berdoa yang benar, ya, saudara-saudara. Nanti kita akan teruskan mengenai doa yang benar itu seperti apa, doa yang tidak benar itu seperti apa. Ini sedang berbicara mengenai bukti-bukti nyata dari seorang yang mempunyai kehidupan doa yang benar. Bukan asal doa, bukan doa secara ritual, bukan doa yang hanya sebagai obligasi, bukan. Tetapi doa di mana dia mempunyai relationship dengan Tuhan yang benar, mempunyai fellowship dengan Tuhan yang benar. Itu doa yang nyata, doa yang real. Maka bukti-buktinya itu seperti yang tadi baru saya sebutkan. Jadi pertama, dia mempunyai hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kemudian dia mempunyai kerendahan hati dan percaya kepada Tuhannya yang selalu memimpin hidupnya, yang selalu setia kepada dia. Dia percaya kepada siapa Tuhannya. Orang itu mempunyai kemampuan untuk berdoa di dalam segala situasi. Bukan hanya pada situasi yang tenang saja, bukan hanya pada situasi yang enak saja, tetapi segala situasi dia bisa berdoa. Kemudian dia mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi secara jujur kepada Tuhan. Dia tidak menyembunyikan apa-apa dari Tuhan. Dia tidak menyembunyikan kesalahannya, menyembunyikan sikap hatinya. No, karena dia tahu Tuhan tahu segala-galanya. Sebab itu dia bisa dengan jujur berkata pada Tuhan, Tuhan, terus terang Tuhan, saya lagi jengkel, saya lagi marah, saya merasa tidak puas. Tuhan, dia bisa mengatakan kepada Tuhan apa adanya. Orang yang seperti itu. Kemudian orang itu, seorang pendoa, dia mempunyai ketenteraman di dalam hidupnya. Dia merasa aman dan dia bisa merasa content di dalam segala situasi. Tidak penasaran, tidak merasa why saya begini, why dia begitu, why saya begini. Tidak, dia bisa merasa content karena dia tahu Tuhannya bersama dengan dia. Segala sesuatu yang dia alami itu Tuhan tahu dan Tuhan
akan memberikan kepada dia segala yang dia butuhkan. Dan terus saudara, jadi sikap yang bersuka cita selalu itu adalah orang yang berdoa. Pendoa itu seperti itu. Nah, jadi itu dulu yang pertama-tama saudara perhatikan, apakah saudara seorang pendoa atau bukan. Dan firman Tuhan dari tadi Matius pasal 5, berbahagialah orang yang berduka cita. Nah, startnya dari sini. Orang yang berduka cita, yaitu orang yang menyesali dosa-dosanya, itu menunjukkan bahwa dia adalah orang yang menjaga hati nuraninya benar di hadapan Tuhan, bersih di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya setiap kali dia melakukan kesalahan, dia berduka cita, karena dia tahu dia menyakiti Tuhan dan dia ingin membersihkan hatinya. Dan karena dia tahu dengan hati yang bersih kita bisa datang kepada Tuhan. Ya, Tuhan ingin kita mempunyai hati yang bersih. Pada waktu hati kita bersih, kita datang kepada Tuhan, maka pada waktu Tuhan berbicara kita bisa dengar, saudara. Tetapi kalau hati kita kotor, Tuhan bicara pun kita nggak bisa dengar. Nah, jadi sebab itu orang yang berduka cita akan dosa-dosanya adalah orang yang menjaga hati nuraninya bersih di hadapan Tuhan. Nah, itu adalah baru titik pertama daripada kehidupan berdoa. Nanti kita pelajari lagi, sekarang cuma sebentar lagi, tapi mari kita lihat, saudara. Jadi Tuhan ingin kita untuk belajar berdoa. Kalau mungkin tadi ciri-ciri atau bukti-bukti nyata daripada pendoa itu, saudara berkata, oh saya sih belum seperti itu, oh saya sih masih kadang-kadang nggak bisa doa kalau lagi jengkel, oh saya misalnya masih kekurangan dari ciri-ciri yang tadi saya sebutkan, maka kita perlu berdoa, kita perlu belajar mengenai doa. Ya. Murid-murid Yesus pun berkata kepada Yesus, nah, Tuhan ajari, guru ajari kami berdoa. Kamu sudah tahu kan? Nah, mari kita lihat sedikit saja karena waktunya sudah hampir habis. Saya akan memberikan sedikit doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya berdoa, yang pertama dia katakan itu bukan mengajar begini kamu berdoa, bukan. Dia kasih tahu dulu berdoa yang salah itu bagaimana itu, ya, supaya kita bisa tahu. Kita buka dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-5, dari mulai ayat yang ke-5. Matius pasal 6 dari ayat yang ke-5. Di atasnya ada judul hal berdoa. Ayat 5 dikatakan begini. Tuhan Yesus yang berbicara. Dikatakan, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Itu yang pertama Tuhan katakan. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Nah, saudara, ini sesuatu yang salah dulu yang Tuhan tunjukkan. Bukan bagaimana cara doa. Tuhan tunjukkan dulu doa yang salah itu bagaimana. Yaitu doa yang seperti orang munafik. Saudara tahu, orang munafik itu bagaimana? Orang munafik adalah orang yang di luar dan di dalamnya berbeda. Di luarnya kelihatannya bagus, di dalamnya kelihatannya keropok. Itu munafik. Nah, Tuhan berkata, janganlah berdoa seperti orang munafik. Nah, mari kita teruskan. Mereka, orang munafik itu, mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Nah, ini Tuhan Yesus sedang berbicara mengenai orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Orang Farisi dan ahli Taurat pada zaman itu banyak sekali yang munafik. Dan mereka senang memakai jubah yang menunjukkan dia adalah orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, imam-imam yang jubahnya berbeda dengan orang biasa. Kemudian mereka senang berdiri di depan sinagog. Kemudian dia berdoa kepada Tuhan dengan cara yang tertentu. Supaya apa? Supaya dilihat orang. Supaya orang melihat betapa holy-nya dia. Betapa wow gitu. Orang bisa lihat, wah itu orang suci itu.
Kemudian sini Tuhan berkata, mereka suka berdiri di tikungan-tikungan jalan untuk berdoa supaya dilihat orang, supaya semua orang melihat. Itu tuh orang Farisi sedang berdoa, itu ahli Taurat, itu orang besar, ya, orang terkemuka sedang berdoa. Ayo kita jangan kita jangan ganggu dia. Nah, semua orang look up, semua orang menghormati orang itu. Nah, ini Tuhan berkata, jangan berdoa seperti itu, kata Tuhan. Jangan berdoa seperti itu. Itu munafik. Karena mereka berdoa untuk dilihat orang. Nah, mari kita perhatikan juga diri kita. Ya. Jangan kita berdoa hanya, ya kalau banyak orang kita doa supaya kelihatan oleh orang kita ini pendoa. Gitu. Nah, sekarang ayat 6-nya Tuhan berkata, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, jadi Tuhan berkata, ya, kalau kamu doa di dalam kamar gitu. Sendiri aja sama Tuhan. Nah, tapi saudara, kalau kita lihat di sini, ada orang memakai ayat ini untuk mengatakan bahwa doa itu hanya di dalam kamar saja, jangan di depan banyak orang, jangan bersama-sama dengan orang lain. Karena Tuhan berkata, kalau engkau berdoa, masuk ke dalam kamarmu, katanya begitu. Bukan begitu, saudara. Di sini Tuhan lagi berkata di ayat 5 dan ayat 6. Berdoa di depan orang itu nggak ada salahnya. Pada saat kita berkumpul bersama-sama, kita berdoa bersama-sama. Tidak ada salahnya kita berdoa di depan orang. Asal kehidupan doa pribadi kita itu juga benar. Gitu. Jangan cuma di depan saja, di depan orang saja kita kelihatan hebat, tetapi di dalam rumah kita nggak pernah berdoa karena nggak ada yang lihat. Jadi Tuhan berkata agar supaya yang penting kehidupan doa pribadi kita yang benar. Kalau kita pada waktu sendiri di rumah, kita juga bersekutu dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, punya persekutuan pada waktu orang tidak melihat kita. Kita berdoa dan bersekutu dengan Tuhan. Dan pada saat kita berkumpul dengan orang-orang pun kita berdoa, itu nggak ada salahnya. Karena itu bukan kepalsuan, bukan kemunafikan. Kehidupan kita di dalam dan di luar sama. Seperti itu. Tetapi yang munafik itu cuman kalau kita di luarnya saja hebat, tetapi kehidupan pribadi kita tidak pernah berdoa. Itulah munafik. Itu. Jadi ini yang Tuhan katakan, doa yang salah adalah doa seperti orang munafik. Di luarnya saja untuk pamer, tapi di dalamnya tidak punya persekutuan pribadi dengan Tuhan. Ayat yang ke-7 dikatakan, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Nah, saudara, bukankah sering kita juga melihat ada orang berdoa nggak berhenti-berhenti dan putar. Kenapa? Karena dia pikir dengan banyaknya doa itu maka doanya akan dijawab. Jadi kalau doa yang pendek itu kurang mantap, gitu kan? Mesti kadang-kadang sudah ngomong, balik lagi ngomong lagi. Kenapa? Karena dia pikir Tuhannya belum ngerti atau dia pikir kurang mantap. Jadi Tuhan berkata, tapi jika engkau berdoa, Tuhan, lagi pula dalam doamu janganlah bertele-tele seperti orang ini. Orang yang tidak mengenal Allah, mereka menyangka ke doanya itu. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Ayat 8 berkata begitu. Tuhan kan sudah tahu apa yang ada dalam hati kita. Nah, sekarang ada lagi orang berpikir, ya udah, Tuhan kan sudah tahu apa yang ada di dalam hatimu. Ya kita nggak usah doa lah, Tuhan sudah tahu. Itu juga nggak benar. Nah, nanti kita teruskan lagi, saudara, pada minggu yang akan datang mengenai doa. Saya tahu hal-hal ini yang tadi saya katakan tuh saudara sudah tahu. Tetapi
kita lebih baik bawa step by step supaya nanti kita akan mengerti doa secara lebih lengkap dan lebih lengkap. Sampai di sini dulu saudara-saudara, kita akan lanjutkan minggu depan mengenai doa supaya kita bisa belajar berdoa dengan benar. Sampai ketemu minggu yang akan datang.